一派化天地为根。极影天。 Di episode sebelumnya kita telah menyaksikan dimulainya kompetisi 3 sekte, yang mana dalam putaran pertama terdapat 13 grup untuk bertarung 1 lawan 1. Sedangkan Yi Chen sendiri tidak mendapatkan lawan, jadi Yi Chen dapat lolos secara gratis ke babak selanjutnya. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hanif di Radio Film. Dimanapun kalian berada, saya doakan baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini saya akan melanjutkan alur film Legend of Martial Immortal. Yang belum nonton dari awal, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar teman-teman mudah memahami alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya persilahkan subscribe terlebih dahulu dan selanjutnya mari kita lanjutkan alur ceritanya. Di awal adegan kita difokuskan ke arena kompetisi untuk menyaksikan pertarungan Xian dari Sekte Hengyu melawan Suyin dari Sekte Jengyang, yang mana dalam pertarungan ini Suyin menggunakan jurus persembunyian diri sehingga membuat Xian kewalahan. Tapi ini menjadi keuntungan tersendiri buat Yi Chen, karena dengan mata dewanya Yi Chen dapat menyalin jurus tersebut. Jadi kemungkinan nanti Yi Chen juga dapat menguasai jurus tersebut. Tapi kita difokuskan dulu pada pertarungannya. Xian sebenarnya kultivator yang cukup tangguh, namun untuk menghadapi Suyin yang menggunakan jurus persembunyian diri tentu tidak ada apa-apanya. Jadi di pertarungan kali ini Suyin dinyatakan menang dan lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya masih di putaran pertama kita juga menyaksikan pertarungan murid-murid yang lain, seperti Zhou Ou dari Sekte Qingyun melawan Yi Feng dari Sekte Hengyu. Sangat tidak beruntung sekali kompetisi kali ini, karena sejauh ini murid Sekte Hengyu sudah kalah 3 kali berturut-turut. Karena meskipun mereka termasuk 10 murid terbaik, namun mereka masih merupakan murid kelas bawah dibandingkan murid-murid dari sekte lain. Sedangkan kakek Juk dan Biao yang memang mengenal Yi Chen, mereka takut semua murid Sekte Hengyu benar-benar akan dikalahkan di putaran pertama. Tapi adegan difokuskan dulu ke pertarungan selanjutnya, yang mana peserta yang akan bertarung kali ini yaitu Ning Xuang dari Sekte Jengyang, yang terkenal dengan tubuh spiritualnya melawan Yang Bin dari Sekte Hengyu. Mendengar itu semua murid menghela nafas, karena di saat terpuruk seperti ini mereka malah mendapat lawan seseorang yang memiliki tubuh spiritual. Begitupun juga dengan Yang Bin sendiri, yang pesimis bisa menang dalam pertarungan kali ini, karena tubuh spiritual digadang-gadang yang terbaik dari semuanya. Tapi mending kita saksikan saja pertarungannya. Tapi sementara kita dialihkan ke 2 kultivator hebat yang belum kita ketahui namanya, yang mana mereka ini juga sedang menyaksikan kompetisi 3 sekte dari kejauhan. Dan kali ini mereka merasa takjub dengan tubuh spiritual Ning Xuang. Makanya mereka bertaruh berapa lama lawannya mampu bertahan melawan Ning Xuang. Kultivator wanita bertaruh bahwa lawannya takkan mampu bertahan kurang dari 1 serangan. Sedangkan kultivator pria menduga bahwa dia akan tumbang di serangan ketiga. Karena meskipun Ning Xuang adalah yang terbaik, Yang Bin juga merupakan murid terbaik ke-7 di Sekte Hengyu. Tapi untuk menjawab semuanya, mari kita lihat saja pertarungannya. Cuma dengan menggunakan alat musik kecapi sebagai senjata, Ning Xuang dapat dengan mudah menumbangkan Yang Bin. Yang efek dari kekuatan itu dapat dirasakan juga oleh para peserta lain maupun para penonton, termasuk Sang Guanbo yang takjub dengan kekuatan tersebut. Begitupun juga dengan Yi Chen, yang menurutnya kecil sekali peluang baginya untuk menang melawan Ning Xuang. Sedangkan 2 kultivator tadi mendapat jawaban atas prediksi mereka, yang mana Ning Xuang memang benar-benar mampu menumbangkan lawannya cuma dengan 1 serangan. Dan diketahui lagu yang tadi digunakan Ning Xuang adalah lagu surgawi 9 neraka. Kembali ke arena kompetisi.
Para penonton bersorak gembira karena Sekte Zhengyang kembali menang. Sedangkan para murid Sekte Yu terlihat lemas dan juga lesu. Hingga saatnya pertarungan peserta terakhir antara Liu Yi, murid terbaik Sekte Yu, melawan Huayun dari Sekte Zhengyang. Semua rekan-rekannya terlihat khawatir karena kondisi Liu Yi yang sedang tidak baik-baik saja. Begitupun juga dengan Biao yang merasa aura Liu Yi yang sangat kacau. Ia menduga Liu Yi terluka oleh kekuatan sejati, yang mana kemungkinan ia tidak dapat mengeluarkan 60% kekuatannya. Makanya di sini Yi Chen sempat meminta Liu Yi untuk menyerah saja. Namun Liu Yi enggan menyerah. Karena menurutnya Sekte Yu tidak takut untuk bertarung meskipun kecil peluang untuk menang. Jadi mari kita lihat saja pertarungannya. Liu Yi yang merupakan murid terbaik nomor 1 di Sekte Yu dapat ditumbangkan dengan mudah oleh Huayun. Karena memang dengan kondisinya yang sekarang, Liu Yi mungkin tidak lebih baik dari seseorang di ranah manusia sejati. Makanya Huayun meminta Liu Yi untuk bersujud meminta ampun. Dan ia berjanji akan membuatnya tidak terlalu memalukan. Namun Liu Yi enggan melakukannya. Dan lalu ini yang dilakukan Liu Yi. Liu Yi menggunakan teknik terlarang dengan mengorbankan darah dan energi yang dapat meningkatkan tubuh dalam waktu singkat. Jadi kali ini rupanya Liu Yi berniat bertarung mati-matian. Namun Huayun juga tidak mau kalah dan lalu ia juga menggunakan jurus yang sama. Diceritakan keduanya ilmu rahasia yang berasal dari sumber yang sama, yang dikembangkan dari ilmu Taiji tak terbatas dari leluhur 3 sekte. Yang setelah leluhur meninggal, para penerus 3 sekte punya perbedaan pendapat tentang ilmu Taiji tak terbatas, hingga terpecah menjadi 2 kelompok. Satu sekte menggunakan langit dan bumi sebagai Taiji, yang disebut Taiji langit bumi yang dilakukan Liu Yi. Sedangkan satu sektenya lagi menggunakan langit bumi sebagai yin dan yang disebut yin yang tak terbatas yang diperagakan Huayun. Keduanya merupakan teknik rahasia yang unggul, yang masing-masing memiliki kelebihannya tersendiri. Sayang sekali Liu Yi harus dikalahkan dalam pertarungan ini. Tapi tetap saja ini adalah penampilan yang menakjubkan meskipun dia dalam keadaan terluka. Namun yang membuat suasana tidak kondusif, Huayun terlalu sombong yang mencoba mempermalukan Sekte Yu, sehingga memancing emosi murid Sekte Yu. Namun beruntunglah Master Yang menghentikan aksi murid-muridnya. Namun Master Yang juga geram dengan Tetua Wu yang tidak segera memutuskan pemenangnya. Rupanya Tetua Wu juga berniat mempermalukan Sekte Yu, sehingga kelakuannya ini juga hampir menyulut emosi Master Yang. Namun beruntunglah Tetua Wu mau segera bertindak dan mengumumkan pemenang terakhir dari putaran pertama. Huayun. Singkat cerita, keesokan harinya masih di arena kompetisi. Tetua Wu mengumumkan 13 orang yang lolos ke babak berikutnya. Ditambah 1 orang yang tidak ada lawan, jadi totalnya tersisa 14 orang. Dan untuk melanjutkan ke babak berikutnya, Tetua Wu mempersilahkan peserta untuk mengambil undian. Sebelum mengambil undian, Yi Chen teringat saat Master Yang mengobati Liu Yi yang terluka parah. Yang mana meskipun nyawanya selamat namun kultivasinya hancur. Dan sudah dipastikan kelak tidak bisa berlatih kembali. Dan di sini ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan membalas perbuatan Huayun kemarin. Selanjutnya setelah mengambil undian, diketahui yang akan bertarung di babak pertama putaran kedua, yaitu Su Yin dari Sekte Zhengyang melawan Yi Chen dari Sekte Yu, yang mana semua orang menduga Yi Chen takkan mampu mengalahkannya, karena kelihatannya Su Yin juga akan kembali menggunakan jurus yang sama, yaitu jurus persembunyian diri. Tapi mari kita lihat saja apakah Yi Chen mampu memberikan harapan pada Sekte Yu. Ternyata dengan mata dewa yang dimilikinya, tidak mudah bagi Yi Chen untuk menangani jurus persembunyian diri. Dan Yi Chen mampu dengan mudah mengalahkan Su Yin. Dan Yi Chen lolos ke babak berikutnya. Kompetisi masih belum berakhir, tapi sekian dulu episode kali ini. Yang penasaran dengan kelanjutannya, saya persilakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Radio Film izin pamit, sekian dan sampai jumpa.